我一日没有败在你手中，不会称你为师叔。从今天起，都关乎你们的小命。凶险异常，每一分提升。他们很厉害吗？你不高兴？你陪七公主休息吧。还有一件事必须完成，师弟。大雷音宗也毫不逊色。比之道门，楼兰黄金宫是赛外最大的武将。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Singkat. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan membawakan konten spoiler dari serial Donghua Tales of Erding Gods episode ke-50, yang dimana pada cerita sebelumnya pihak dari Akademi Taisui telah memutuskan untuk mereka membuat golongan murid elit sebagai murid dokter ataupun murid akademisi yang kita sebut saja sebagai murid dokter, dengan Cimo yang menjadi anggota pertama dari murid dokter tersebut di bawah pengarahan dari Penetua Bansha. Dan Penetua Bansha juga singkatnya telah mengetahui kalau Cimo merupakan juniornya yang berasal dari guru yang sama. Dan setelahnya juga Penetua Bansha menggunakan Cimo untuk menyeleksi para anggota baru dari murid-murid dokter, yaitu dengan Cimo yang menghadapi para murid yang singkatnya Penetua Bansha telah menemukan beberapa orang yang cocok untuk menjadi murid dokter mereka juga, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut setelah Cimo memberitahu kepada Chen Wayun bahwasanya ia merupakan junior dari Penetua Bansha karena mereka berdua berasal dari guru yang sama, dan Cimo menyebut Chen Wayun sebagai ponakan murid agar gelar mereka tidak keliru. Tetapi Chen Wayun sama sekali tidak suka dengan hal ini karena ia tidak ingin terlihat lebih lemah daripada Cimo. Ia memberikan jawaban kepada Cimo bahwasanya ia tidak akan menyebut Cimo sebagai paman guru. Dan setelahnya pun kita berpindah ke lokasi dari Penetua Bansha, yang sekarang Penetua Bansha berniat untuk merekrut juga para anggota murid bangsawan untuk menjadi murid bimbingannya juga, karena Penetua Bansha tidak ingin para murid bangsawan merasa tidak terima karena Penetua Bansha yang tidak mengajak mereka. Dan untuk mencegah konflik tersebut, maka di sini Penetua Bansha juga ingin mengajak para murid bangsawan. 这就耽误了修炼，方能学习其他神通。早就说过了，有阴藏。 Dengan Penetua Bansha yang bertemu dengan pangeran kedua. Pangeran kedua yang didatangi oleh Penetua Bansha membuat pangeran kedua menjadi sangat senang dan berpikir kalau Penetua Bansha berniat untuk merekrut dirinya menjadi muridnya. Tetapi Penetua Bansha menjawab bahwasanya ia tidak bisa untuk menerima pangeran kedua karena Penetua Bansha hanya menerima para murid yang masih berada di ranah dari Sixth Direction Realm, yang membuat pangeran kedua tidak bisa bergabung. Pangeran kedua merasa sangat kecewa karena pihak kekaisaran hanya mengutamakan satu anggota keluarga mereka, yaitu pangeran pertama yang alias merupakan putra mahkota, yang jika Kaisar Yanfeng tewas maka putra mahkota itu yang akan menggantikan Kaisar Yanfeng. Yang hal itulah membuat putra mahkota mendapatkan banyak keuntungan dibandingkan pangeran kedua. Dan Penetua Bansha pun meminta rekomendasi dari pangeran kedua siapa saja dari keluarga bangsawan yang layak untuk ikut dalam sistem pendidikan Penetua Bansha. Di sana pun pangeran kedua memberikan rekomendasi dimulai dari adiknya, yaitu Yushu, yang memiliki bakat cukup besar tetapi memiliki sikap yang terlalu kekanak-kanakan. 而非我严康子，免得被人诟病。器皿又如何？太学院的第一位太学博士。 Dan pangeran kedua berharap kepada Penetua Bansha dapat memberikan kedisiplinan kepada Yushu, dan juga sekaligus pangeran kedua ingin memisahkan adiknya dan juga Cimo karena pangeran kedua sadar hubungan Yushu dan juga Cimo semakin dekat akan bisa menimbulkan masalah di keluarga kekaisaran karena Cimo yang berasal dari wilayah terbuang. Dan setelahnya pangeran kedua juga memberikan rekomendasi dari seseorang bernama Ming Yue, yang walaupun sebenarnya Ming Yue ini merupakan saingan bangsawan dari pangeran kedua, tetapi pangeran kedua tetap memberikan rekomendasi Ming Yue kepada Penetua Bansha karena Ming Yue yang memang memiliki kemampuan yang hebat juga. Setelahnya Penetua Bansha dan juga Patriark Tiamo, mereka telah berhasil membentuk murid dokter pertama mereka, ataupun bahasa novelnya sebagai Imperial Akademisi, sebagai murid tahapan uji coba dari akademisi Imperial mereka yang akan berada
berada di bawah bimbingan khusus dari penetua Bansha, yang sekaligus juga adanya anggota spesial, yang dimana anggota spesial ini merupakan orang yang telah dipilih langsung oleh Kaisar Yanfeng, yang membuat orang ini menjadi orang yang sangat spesial karena para anggota lainnya dari akademisi imperial itu dipilih oleh Bansha, tetapi satu orang ini dipilih langsung oleh Kaisar Yanfeng mereka, dan hal itu membuat para penetua Akademi Taisui penasaran dengan orang tersebut, dan yang dimana orang tersebut adalah Cimo. Dan setelahnya penetua Bansha memutuskan untuk memulai sistem pembelajaran dengan pertama ia akan membawa Yushu pergi keluar wilayah untuk berlatih, dan sementara untuk para anggota lainnya mereka akan diarahkan untuk berlatih di floor heavily record ataupun pavilion perpustakaan. Sedangkan untuk Cimo yang telah pergi duluan di pavilion perpustakaan itu, Cimo di sana mencoba untuk mencari teknik baru atas suruhan dari penetua Bansha, karena Cimo yang akan diajak keluar juga oleh penetua Bansha. Yang di sana Cimo menemukan banyak teknik dari sekte-sekte seperti sekte Linzhou serta sekte Red Cloud. Dan di sana Cimo menemukan adanya sebuah gulungan kuno dari Kekaisaran Yuyuan, yaitu kekaisaran yang lebih tua daripada Kekaisaran Yanka, tetapi sekarang Kekaisaran Yuyuan telah jatuh karena dijatuhkan oleh Kekaisaran Yanka. Dan teknik dari Kekaisaran Yuyuan yang Cimo dapatkan merupakan teknik yang disebut sebagai teknik Sunset Sword Kill. Dan Cimo merasa teknik ini cocok untuk dirinya karena teknik ini merupakan teknik pedang yang lebih hemat dalam penggunaan energi Chi daripada teknik berpedang Cimo sekarang yang sangat boros. Tetapi Cimo juga sadar dari banyak buku-buku yang tersedia di pavilion ini, banyak sekali buku-buku yang tidak lengkap, dan Cimo sadar alasannya kenapa, karena para sekte-sekte yang telah ditaklukkan oleh Kekaisaran Yanka, mereka masih belum penuh percaya kepada Kekaisaran Yanka, yang membuat mereka tidak mau untuk menyerahkan penuh teknik-teknik warisan mereka kepada Kekaisaran Yanka. Yang hal ini pun membuat banyak catatan-catatan warisan dari setiap sekte yang ditaklukkan oleh Kekaisaran Yanka menjadi tidak lengkap. Selanjutnya Cimo memilih teknik yang disebut sebagai Soul Guide, yaitu sebuah teknik penarikan jiwa dan juga bisa membuat masuk ke dalam dunia bawah. Dan selanjutnya teknik Ghost Transferring, yaitu sebuah teknik yang dapat meminjam kekuatan dewa. Dan setelahnya Cimo telah usai, ia hanya memilih 3 teknik karena juga Cimo yang masih harus mempelajari teknik kuno dari sekte Tianmonya. Jadinya Cimo tidak ingin banyak-banyak untuk meminjam gulungan dari pavilion perpustakaan ini karena dikhawatirkan hanya akan memperpadat latihan Cimo dan tidak sempat untuk mempelajari gulungan kuno dari sekte Tianmonya Cimo. 你就已经过了我这关。早在你闯过360堂的，他毕竟是神下第一人。 Singkat cerita, beberapa hari telah berlalu dan hari ini merupakan keberangkatan Cimo untuk keluar bersama dengan penetua Bansha. Penetua Bansha sekarang telah menunggu bersama dengan pangeran kedua dan juga Yushu, yang sebenarnya di sini Yushu tidak ingin ikut bersama dengan penetua Bansha, tetapi pangeran kedua memaksa Yushu untuk ikut karena pangeran kedua tidak ingin adiknya semakin dekat kepada Cimo dan lebih baik melakukan pelatihan di luar bersama dengan penetua Bansha. Tak lama kemudian Cimo pun muncul di tempat tersebut untuk ikut bersama dengan penetua Bansha, yang hal ini seketika membuat pangeran kedua menjadi sangat kaget dan juga kesal karena ia tidak tahu kalau Cimo ternyata juga ikut dalam pelatihan luar bersama dengan penetua Bansha. Jika tahu seperti ini, maka sebelumnya pangeran kedua tidak akan merekomendasikan adiknya untuk berlatih bersama dengan penetua Bansha agar tidak dekat bersama Cimo. Tetapi karena sekarang sudah terlanjur, maka Yushu bersama dengan Cimo akan pergi bersama, yang akan semakin membuat hubungan mereka berdua semakin dekat, tidak sesuai dengan rencana dari pangeran kedua yang ingin memisahkan mereka berdua. Dan sebelum Cimo pergi, Cimo mampir ke tempat dari binatang cilin, dan di sana Cimo langsung menggunakan obat biusnya kepada binatang cilin tersebut untuk membuat binatang cilin itu pingsan. Dan setelahnya Cimo mengambil paksa air liur dari binatang cilin tersebut sebagai bentuk metode pengobatannya nanti. 这是龙涎，你们吃3星吗？
我自小放牛。 Cimut terpaksa melakukan ini karena Cimut tidak bisa menggunakan cara baik-baik, yaitu memberikan bantingnya Basya kepada binatang cilin ini. Hal itu sama sekali tidak bisa dilakukan oleh Cimu karena penetua Basya merupakan seniornya. Jadinya Cimu menggunakan cara paksaan. Setelahnya pun perjalanan penetua Basya bersama Cimu, Yushu, dan juga Huolinger dimulai dengan mereka menggunakan banting Basya sebagai tunggangan. Yang dalam perjalanan ini mereka akan pergi menuju ke lokasi dari Barbarian di Empire, yaitu salah satu wilayah di bawah kekuasaan dari Roland Golden Place, yaitu sebuah wilayah yang memiliki hubungan panas dengan Kekaisaran Yanka yang bisa dibilang sebagai wilayah musuh. Alasan penetua Basya pergi ke sana adalah untuk merebut kembali bagian tubuh bawah dari Pamantu yang ternyata telah dimiliki oleh Roland Golden Place, yang awalnya bagian bawah tubuh Pamantu itu dimiliki oleh sebuah sekte kecil, tetapi sekte kecil itu dikalahkan oleh Roland Golden Place, yang lalu Roland Golden Place mengambil alih tubuh bagian bawah Pamantu. Dan untuk mereka bisa pergi di sana, mereka melewati tembok besar Barbarian di Empire. Perjalanan mereka menggunakan bantingnya Basya dilalui dengan sangat cepat karena bantingnya Basya yang memiliki kemampuan angin dan juga petir yang membuat banting itu bisa melaju sangat cepat dan juga stabil. 凶险异常，每一分提升 Dan juga di tengah perjalanan itu, penetua Basya ingin membantu Cimu dan juga Yushu untuk mempelajari teknik baru yang telah mereka dapatkan dari pavilion perpustakaan. Yang di sana Cimu memberitahu kalau ia memilih teknik seperti Soul Guide dan juga Ghost Transferring. Yang hal tersebut membuat penetua Basya tidak tahu karena teknik itu yang bisa dibilang tidak populer. Jadinya penetua Basya tidak bisa membantu Cimu dan Cimu disuruh untuk belajar sendiri. Sedangkan untuk Yushu yang memilih sebuah teknik yang disebut sebagai Azure Lightning Lure, yaitu sebuah teknik petir yang penetua Basya memuji Yushu karena Yushu bisa memilih teknik yang bagus, dan penetua Basya juga bisa memperagakan teknik tersebut di hadapan dari Yushu untuk bisa membantu Yushu lebih mudah paham teknik tersebut. Yang hal ini menandakan kejeniusan dari penetua Basya, padahal penetua Basya baru melihat buku teknik itu, tetapi dengan hanya satu kali lihat ia bisa menguasainya. 都关乎你们的小命。从今天起， Dan penetua Basya juga memberitahu kelemahannya Yushu seperti fondasinya Yushu yang masih terlalu lemah. Tetapi penetua Basya berjanji kalau ia akan membantu untuk memperkuat Yushu. Singkat cerita, perjalanan mereka telah sampai di wilayah dari Qingman Pass, yang wilayah ini merupakan perbatasan untuk menuju ke wilayah dari Barbarian di Empire. Dengan di sana adanya Jenderal Bian yang menyambut mereka. Jenderal Bian dibuat kaget karena di sana penetua Basya membawa Putri Yushu dalam perjalanan pelatihan luar, yang hal ini akan bisa untuk mengancam nyawa dari Putri Yushu. Penetua Basya menenangkan kepada Jenderal Bian, yang pada akhirnya membuat Jenderal Bian juga ikut tenang karena ia tahu kekuatan dari penetua Basya yang memang kuat. Dan di sana juga Jenderal Bian melihat adanya Cimu, yang di sana Jenderal Bian juga langsung memberikan hormat kepada Cimu karena dulu Cimu yang telah memberikan sebuah resep obat kepada para pasukan mereka yang pernah mengalami racun dari pihak Barbarian di Empire, dan resep obat tersebut telah banyak membantu para pasukan mereka yang terkena racun dari Barbarian di Empire. Jadinya di sini Cimu mendapatkan kehormatan dari Jenderal Bian, dan setelahnya juga Jenderal Bian memberikan mereka sekantung emas, yang kantung emas ini agar bisa digunakan sebagai alat jual beli di wilayah Barbarian di Empire karena wilayah itu hanya mau menggunakan emas sebagai alat jual beli. Perjalanan penetua Basya bersama dengan Cimu dan juga Yushu berlanjut, yang di tengah perjalanan ini mereka telah memasuki wilayah dari Barbarian di Empire. 凶险异常，每一分。 大雷音宗也毫不逊色。楼兰黄金宫是塞外最大的屋子。 Yang seketika membuat para pasukan dari Barbarian di Empire keluar mencoba untuk mencegat rombongan Cimu, tetapi di sana penetua Basya dengan lantang langsung menunjukkan kehadirannya di hadapan Barbarian di Empire. 手腕君王头，一刀独立，人属一剑。
yang seketika membuat Barbarian di Empire langsung berhenti dan mereka mengenali Penetua Basha karena ternyata Penetua Basha memiliki gelar khusus di Barbarian di Empire sebagai Martial Han, orang yang telah memenangkan 100 pertarungan tanpa kekalahan. Yang hal ini pun membuat Penetua Basha dihormati pada wilayah Barbarian di Empire yang walaupun Penetua Basha berasal dari Kekaisaran Yanka. Jadi intinya pada cerita kali ini Chimu bersama dengan Penetua Basha dan juga Yushu memiliki tujuan mendapatkan tubuh bagian bawah dari Paman Tu. Dan bagaimana kelanjutan ceritanya kita akan lanjut lagi di minggu depan besok ataupun di versi Donghuanya. Jadi mohon maaf jika kalian masih penasaran pada bagian cerita ini, kita potong dulu karena sebenarnya ceritanya yang masih benar-benar panjang. Jadi kita lanjutkan pada video selanjutnya. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya. 我一日没有败在你手中，不会称你为师叔。从今天起，都关乎你们的小命，凶险异常，每一分提升，他们很厉害吗？你不高兴？你陪齐